membuat seseorang seperti kerawahan kesurupan, itu ya, meronta-ronta dan kemudian orang itu tidak teringat dan bahkan dia sakitnya akan ngereresnya. Di mana bobai ini dibuat dengan sarana getih kerurun, rambutnya entah dari kain kafannya membuat penyakit ini di Setro Pebajaan untuk kuburan bayi. Om Swastiastu, Semeton KJR 7 dimanapun Anda berada. Kembali Titiang Dikejur menemani Semeton dalam obrolan Bali Niskale. Pada kesempatan kali ini, Titiang masih ditemani Bli Yudi yang setia selalu menemani Semeton KJR 7 dengan cerita-cerita mistis nih. Om Swastiastu, Bli Yudi. Om Swastiastu, Bli Kejur. Punapi nih, tetap semangat Dan sehat. Ya. Sehat nih tentunya. Modal utama kita kalau udah sehat bisa melakukan segala aktivitas nih bro. Nah, karena banyak yang minta nih di channel KJR 7 tentang topik nih, salah satunya adalah Bobai Dewo. Ada nih bro, Bobai Dewo itu ada. Iya. Mudah-mudahan kalau memang ada nih kita bahas sekarang Nah, apakah itu Bobai Dewo? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Bro, seperti namanya Tiang Niki baru pertama kali juga mendengar Niki Bobai Dewo kan ada. Kalau Bobai ini apa sebenarnya? Ya, Bobai sangat fenomenal juga di Bali ya, dari dulu sampai sekarang pun ada istilah Bobayan. Ini berhubungan dengan orang yang terkena penyakit Bobai ya. Di Bali ini ada penyakit Bobai, dianggap penyakit itu adalah gangguan dari roh-roh jahat disebut dengan Bobai. Ya, apa itu Bobai? Bobai adalah asal katanya ada dibilang dengan bobayi gitu ya, bobayi atau babahi. Sebenarnya bobayi ini dikendalikan oleh seseorang, kemudian seseorang yang bisa membuat bobayi penyakit gaib, penyakit desti, termasuk desti ini dia dikendalikan dari jarak jauh untuk menyerang seseorang ya. Sehingga dengan bantuan makhluk gaib disebut dengan bobayi ini, orang yang akan dikenakan, dirangsuki dan kemudian akan berteriak dan meronta kesakitan. Nah, inilah artinya Bobai ini termasuk makhluk halus juga nih. Bobai sebenarnya adalah penyakit yang membuat seseorang seperti kerawahan kesurupan, itu ya, meronta-ronta dan kemudian orang itu tidak teringat dan bahkan dia sakitnya akan ngereresnya. Kenapa makhluk gaib ini disebut dengan bobai? Kan dianggap orang yang membuat bobai ini, dalam beberapa kebatinan di Bali ini, di mana bobai ini dibuat dengan sarana getih kerurun. Yang getih kerurun adalah darah orang yang gugur keguguran. Ya. Itu biasanya ataupun sarana dari jabang bayi ya, jabang bayi, entah sarana dari rambutnya, entah dari kain kafannya, itu biasanya, dan kemudian bayi yang sudah meninggal yang sudah meninggal dan kemudian yang ditanam kalau di Bali kan ada Setro Pebajaan. Dari sana dah asal mula ataupun asal muasal orang yang membuat penyakit ini di Setro Pebajaan untuk kuburan bayi. Kemudian dia meminta di sana pada penguasa kuburan tersebut yang dikenal dengan nama Yang Cantik Molek. Yang Cantik namanya katanya? Ya. Penguasa kuburan Setro Pebajangan itu yang diyakini secara spiritual kebatinan ya. Nah, kemudian dengan restu itu biasanya ini diberikan upacara sesuai dengan upacara tradisi bayi-bayi yang ada di Bali ya. Entah dia menggedong-gedongan dari awal, kemudian lubulanin dan dilanjutkan dengan upacara-upacara sampai ngotonin dan selanjutnya. Ketika sudah dirasakan cukup ritual-ritual tersebut, baru pindah ke Setro ya. Setro kemudian ada lagi di Pempatan Pasar, di
muka pura dalam, di Majapahit, nah rentetan seperti itu ya. Nah, untuk itu yang orang yang membuat bayi ini. Nah itu dari ada berapa predikan kebatinan yang memang terpapar di sana, dan selanjutnya kalau sudah siap orang yang sudah hidup ini energi karena bukan bayinya hidup, bayi yang ditanam hidup, tapi roh gaib yang memang dipakai untuk memencanai orang nantinya. Biasanya kalau dia sudah bisa merasakan hidup atau tidaknya energi tersebut, kalau sudah hidup dia akan dimasukkan dalam bungkusan kulit lipat. Kulit lipat dari janur ini kan? Janur ya. Kulit lipat itu makanya di sana dah ditaruh ya sarana tersebut, makanya orang yang nantinya ingin membeli bebayi inilah dikasih ya kulit. Dalam bungkusan itu ya. Itulah prosesnya. Dan kemudian tapi orang yang membuat ini pasti antara jual beli ataupun orang tersebut ingin menyakiti seorang dengan bebayi ini, pasti akan memerintahkan bebayi ini untuk menyakiti orang yang dituju ya, sasaran jarak jauh ya. Nah kemudian ketika bebayi ini mengenai seseorang, nah dia akan sakitnya beronta berteriak entah gimana ya, sampai gelap-gelap entah dia menjatuhkan diri sampai pingsan, dan itu akan berulang kali. Nah sampai akhirnya bebayi ini akan pulang lagi ke si empunya, kemudian dia akan menyakiti ketika dia sudah 30 kali lebih menyakiti orang. Nah kemudian baru dia akan dibuatkan bebayi dewa, bukan dewa ya, bukan dewa itu sebenarnya, tapi raja ratunya bebayi ini. Bebayi setelah dia berapa kali ini? 30 kali bisa menyakiti seseorang. Ini akan menjadi bebayi dewa. Bebayi dewa 30 kali dengan dimohonkan terlebih dahulu penguasa Ratu Bebayi ini disebut dengan Nyimas Rejak Gumi. Nyimas Rejak Gumi. Ya, itu yang penguasa Ratu Bebayi, sehingga ini yang akan dimohonkan nanti untuk menghidupkan bebayi ini menjadi bebayi yang ratunya bebayi ya. Sehingga orang yang terkena bebayi ini, ketika seseorang kena bebayi, dia akan menyebarkan penyakitnya pada keluarga yang lain-lain. Nah itu menyebarkan penyakitnya kepada saudara yang lain. Iya. Oh, berarti satu keluarga bisa menular? Bisa jadi. Ya, itu disebut dengan karena kekuatan ratu bebayi ya. Dia akan menyebarkan energi negatif ini disebarkan. Ya. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel, atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Sebentar dulu sebelum lanjut lagi, proses dari sudah jadi bebayi ini kan mau dikirim ke orang lain kan lewat mantra atau lewat napi nih cara pengiriman? Ada lewat mantra, ada lewat sesontengan ya, karena dia sudah menguasai bebayi ini. Oh gitu. Ya. Dia sudah menjadi sudah turut pada perintah tuannya. Ya. Jadi mau dikirim ke pakai bahasa mantra boleh, pakai sontengan boleh. Bisa. Ya. Jadi bisa nggak Niki umpama ingin mengenai seseorang tapi yang kena yang lain bisa? Tidak mungkin. Tidak mungkin ya? Karena bebayi ini sudah sasaran karena makhluk gaib yang dipakai. Makhluk gaib yang memang berubah menjadi bebayi ini. Ya. Jadi udah pasti kena. Sudah pasti. Orang yang bersangkutan. Ya. Nah, tadi ciri-cirinya sudah seperti orang yang ada pantik orang sakit nih, berarti ada kemiripan dengan jerit kan seperti orang kerauhan kan? Ya. Ada kemiripan nih atau gimana nih? Kesurupan ya, pasti kesurupan itu disurupi, dimasuki. Orang kerangsukan dimasuki. Bahasa Inggrisnya in trance ya, dimasuki. Ya, sehingga ini ada hal energi yang memasuki tubuh seseorang, sehingga orang ini akan
dia bertingkah atau bertindak di luar kesadarannya, ataupun tidak bisa menguasai sistem otot, sistem saraf secara medis gitu kan, sehingga dia akan berteriak gitu. Dan kemudian itulah kesurupan jadinya. Bahkan cuma Bobai Dewo ini disebut dengan Ratu Bobai ini, dia kalau dalam konteks kebatinan Wuruh Ring Sastro, Wuruh Ring Usada gitu ya. Itu gini intinya. Wuruh Ring Sastro, Wuruh Ring Usada ya. Dia mapi-mapi ataupun seperti pura-pura dia seperti orang yang pintar sastra kebatinan, pintar seperti orang yang pintar mengobati orang itu. Makanya antara Bobai Dewo dan orang yang kesurupan roh suci gitu ya, dimasuki roh suci ini beda tipis, tidak bisa kita bedakan. Ya, makanya banyak orang yang terkena Bobai Dewo ini yang tidak bisa kita bedakan karena dia Wuruh Ring Sastro, Wuruh Ring Usada gitu ya. Kemudian mapi-mapi berpura-pura bisa mengobati orang, bahkan itu. Jadi kadang-kadang kita terkecoh kalau orang yang kesurupan Bobai Dewo ini kita kira orang yang bisa mengobati. Itu. Bahkan energi ketika dia seperti ini dia akan ngeres nantinya, dan bahkan ngeres ini semakin lama semakin hancur ya, merusak energi tubuhnya, bahkan tubuh sendiri secara fisik ya. Mungkin semakin kurus ataupun semakin suram auranya. Kemudian energi inilah yang memancar ke orang-orang sekitar, sehingga orang ini kena energi yang negatifnya itu yang jadi Bobai Dewo. Ya, orang yang kena Bobai atau Bobai Dewo khusus nih, Bobai dan Bobai Dewo niki masih bisa disembuhkan atau gimana? Masih bisa disembuhkan, dan intinya harus dipaksa untuk diobati. Dipaksa seperti apa? Dipaksa diobati sebab dia itu seperti tadi dia bilang, Wuruh Ring Sastro, Wuruh Ring Usada ya. Dia seolah-olah pinter jadi tidak mau diobati karena sudah merasa pintar dan sehat, kuat. Dia tidak merasa sakit. Iya, tidak merasa sakit. Makanya si orang terdekatnya harus memaksa. Ya. Nah, kalau kita sebagai anggota keluarga, Ki, bagaimana caranya membedakan, Ki? Ya kan tadi bedanya sangat tipis sekali. Terus bagaimana kita tahu kalau orang ini kena Bobai Dewo? Kalau intrans biasa, dia kan intrans modelnya ketika intrans ataupun kesurupan ini kan banyak karakter ya. Ada yang memang terobsesi ya, memang ngamuk. Ya, karena di perusahaan pasar bisa juga gitu, banyak karakter. Nah, termasuk juga gimana caranya, anggaplah kesurupan normal dengan kesurupan Bobai Dewo, di mana orang Bobai Dewo ini pasti sakit ya. Sakit dia. Iya. Merasa sakit ketika dia kesurupan dia sakit. Ya, entah fisiknya, entah dia apanya sakit pasti ada, entah dia kepala tidak akan sembuh. Itu ya cirinya. Kemudian ketika hari-hari tertentu kalau di Bali kan Kajang Klion perainan Kajang Klion, ataupun hari-hari tertentu yang dianggap memang keramat, ataupun di dekat-dekat tempat angker ataupun tempat yang memang punya vibrasi energi yang kuat, di sana memang sering dia kesurupan. Dia merasa kuat kembali. Kesurupan, tapi dia akan meronta terlebih dahulu. Seperti kesurupan. Nah, kalau seperti itu, kemudian cara memaksa, cara untuk mengobati ini seperti apa bentuknya? Pengobatan apakah dengan obat atau gimana? Dengan mantra ataukah dengan dengan obat serana-serana obat itu? Serana obat-obatan yang ini pasti ada untuk Bobai Dewo. Cuma pertama kali cara mendeteksinya kan memang sangat sulit deteksi Bobai Dewo karena dia menganggap dirinya tahu tentang sesuatu hal-hal magis juga. Nah, salah satu yang bisa dipakai untuk mendeteksi Bobai Dewo ini adalah telur bebek. Telur bebek itu biasanya diambil kemudian digulingkan di bawah kakinya, kok di bawah kaki ya, di sekitar selangkangannya. Selangkangan. Biasanya dia akan kontak ya. Kontak pada daerah hulu hati si orang yang kesurupan ini. Bagaimana ciri-cirinya telur bebek ini? Karena kan ya secara logika ataupun secara ilmu parapsikologi, metafisika tersebut kan ini telur bebek kan dia punya, kalau secara Bali manik ya, embrio. Punya embrio, punya energi. Energinya kan kontak dengan energi orang yang kena Bobai. Sehingga orang kena Bobai ini kan menyerap
energi embrio ini, sehingga dia akan merasa ada sesuatu yang menekan di hulu hatinya, sehingga dia akan berteriak sakit di sana. Sakit, nggih. Ya, kemudian dengan apa namanya kakul ya, kakul. Oh, Ya, siput, kakul, ya biasa kakul gondang. Nih. Ya, kakul gondang itu dilemparkan pada dadanya. Oh, dadanya. Ya, kakul gondang ya. Ya, kakul yang kuning ya, berarti? besar kuning ya, Ah, ya, oke. keong emas. Keong emas, nggih. Dilemparkan ke dada, tapi jangan terlalu keras. nggih. Bah. Ya, itu dilemparkan biasanya sekali dilempar ya kan merasakan akan terjadi sakit kepala dan batuk, itu adalah sebagai ciri-ciri terkena Bobai Dewo. Nah, kalau sudah itu berarti harus ditangani oleh orang yang Memang benar-benar mumpuni nggih. dan tahu tentang Bobai ya. Karena Bobai ini memang sangat sulit untuk disembuhkan. Prosesnya agak lama nih Ki, kalau Memang agak lama. Ya, karena dia orang yang kena Bobai ini Ki, secara psikologis, secara kejiwaannya juga harus diobati. Diobati. Iya. Oke. Terakhir nih Ki Bro, seperti biasa kita pasti lebih baik mencegah daripada Iya. mengobati kan. Bagaimana caranya menghindari biar tidak kena Bobai ini, Ki? Bobai, iya. Terutama Bobai Dewo yang Iya. ratunya nih Ki. Cegah ya. Pertama, pikiran tak boleh kosong ya. Pikiran tak Biasanya orang-orang yang sering melamun, sering merenung, ataupun sering mengosongkan pikiran, sangat cepat dirangsuki karena dia memakai makhluk gaib. Makhluk gaib ini ketika orang tersebut masih dalam keadaan terus kesadarannya seimbang, nggih. dia tidak akan bisa. Karena makhluk gaib ini akan masuk ketika orang tersebut dalam kondisi psikis ataupun kejiwaannya nanti terguncang. Terguncang. Ya. Oh, nggih. Dan Satu-satunya cara nih Kak, cara yang Sambil lain ada? berdoa. Berdoa, rajin berdoa. Nggih. Rajin berdoa dan jangan sampai bengang-bengong ya. Jangan sampai kosong pikiran. Jadi seperti itu teman-teman, KYR 7 cerita kita kali ini tentang Bobai Dewo. Mudah-mudahan yang sudah minta topik ini sudah merasa cukup ya. Kalau ada pertanyaan lagi bisa dibalas di komen, nanti kita jawab lagi. Dan bro, Ya. karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Jumpa lagi di lain kesempatan dalam topik yang lain. Kita akhiri dulu dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.